Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pengujian hipotesis. Untuk kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Hesti Handayani, yang kedua ada Ihsan Muhammad Siddiq, dan yang ketiga saya sendiri Norma Salsabila Rahmasari. Baik, langsung saja menuju ke materinya. Next. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Nah, dalam pengujian hipotesis ini, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga bisa menimbulkan risiko. Nah, besar kecilnya risiko ini dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan hipotesis. Ada 4 perumusan ya di sini. Yang pertama yaitu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Yang kedua, mengandung suatu prediksi. Yang kedua, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Yang ketiga, mengandung suatu prediksi. Dan yang keempat adalah harus dapat diuji. Yang selanjutnya, ada 2 tipe hipotesis ya. Di sini ada hipotesis 0 atau yang dilambangkan dengan H0 dan juga hipotesis alternatif atau H1. Untuk hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis alternatif itu atau H1 yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Jadi perbedaan dari 2 tipe ini adalah ada atau tidaknya hubungan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya pengujian hipotesis ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Mangga dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Nah, hasil akhirnya yaitu 2 pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis yang didampingi pernyataan lain yang berlawanan, sehingga diperoleh H0 atau hipotesis 0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis rata-rata. Urutan dalam pengujian hipotesis tentang suatu rata-rata yaitu yang pertama, rumuskan hipotesis. Nah, yang kedua, tentukan nilai delta A dan selanjutnya hitung Z0-nya. Setelah itu pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, contoh soal hipotesis rata-rata. Nah, sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa adalah 60 dengan standar deviasi sebesar 7. Sesudah berselang 3 bulan, guru meragukan hipotesis tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, sebuah sampel diambil secara acak sebesar 40 siswa dari populasi dan hasilnya ternyata sebesar 73. Dan standar deviasinya itu tidak berubah. Ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut memang lebih besar dari 60. Di mana diketahui di sini H0 berbanding dengan mu X sama dengan 60. H1 atau hipotesis alternatif berbanding mu X lebih dari 60. Delta A-nya ini sama dengan 0,05, Z-table-nya sama dengan 1,645, mu 0 sama dengan 60, X-bar-nya itu diketahui 73, N-nya atau jumlah siswanya yaitu 40, dan standar deviasinya yaitu 7. Nah, di mana yang ditanyakannya ini yaitu ujilah hipotesis tersebut. Di sini menggunakan rumus
Z hitung sama dengan X bar min 0 per standar deviasi X per akar N. Di mana di sini diketahui X barnya itu sama dengan 73, min mu 0-nya itu 60, per standar deviasinya yaitu 7, per akar N, yaitu akar 40. Nah, didapatkan Z hitungnya yaitu sebesar 11,8. Nah, karena Z hitungnya itu lebih besar dari Z table, maka menolak H0 atau hipotesis 0. Nah, di mana artinya memang benar bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa lebih dari 60. Selanjutnya, jumlah sampel akan dijelaskan oleh Nisan. Kepadanya dipersilakan. Baik, jenis-jenis hipotesis yang kedua yaitu jumlah sampel. Adapun penekanannya yaitu pengujian hipotesis untuk sampel besar, di mana sampel besar berbanding dengan N lebih dari 30 menggunakan uji Z, varian atau ragam diketahui di mana Z hitung sama dengan X bar atau rata-rata hitung dikurangi dengan rata-rata hipotesis per sigma X per kuadrat N. Untuk pengujian hipotesis untuk sampel kecil perbandingannya adalah N kurang 30 menggunakan uji T, varian atau ragam diketahui di mana T hitung sama dengan X bar atau rata-rata hitung dikurangi rata-rata hipotesis per S per kuadrat N. Next. Nah, berdasarkan arah dan bentuk, terbagi 3 bagian, di mana yang pertama pasangan hipotesis 2 ekor. Ini kiri kanan itu ada daerah penolakan hipotesis 0, sedangkan yang di tengah daerah penerima hipotesis 0 dan di atas batas kritis dari hipotesis 0. Kemudian yang kedua pasangan hipotesis 1 ekor pihak kanan di mana batas daerah penolakan hipotesis 0 itu berada di kanan. Yang ketiga, pasangan hipotesis 1 ekor pihak kiri di mana batas daerah penolakan H0-nya di sebelah kiri. Next. Nah, contoh soalnya, secara hipotesis mesin stensil Stapo dapat menstensil 6.500 helai kertas per jam. Sebuah diketahui hipotesis 0 perbandingannya dengan rata-rata hipotesis sama dengan 6.500. Hipotesis pertama dapat H1 berbanding dengan rata-rata hipotesis kurang lebih 6.500, delta A sama dengan 0,05, sedangkan rata-rata tabel sama dengan 6.033 dan S sama dengan 384,006. Tabel sama dengan alfa per 2 dikali N dikurangi 1. Nah, ini penyelesaiannya. T hitung sama dengan rata-rata hitung kurangi rata-rata hipotesis per S per akar dari N. Kita masukin T hitung sama dengan 6.033 kurangi 6.500 per 384,06 per akar dari 12. Maka T hitung sama dengan negatif 4,13. Maka tabel sama dengan 0,025,11 atau sama dengan 2,201. Dengan demikian T hitung lebih kecil T tabel, maka terima H0-nya. Artinya kemampuan mesin stensil Stapo menstensil kertas per jam sama dengan 6.500. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.